انشر على الشاشة. أيوة الطباق. Atibak wa yusama at-tadad. Ya, kita tahu tadad kalau di bahasa kita adalah antonim. Nah, jadi kalau misalnya kita menyusun kata dan di dalam susunan kata yang mau kita ucapkan itu ada kata sekaligus antonim dari kata tersebut. Nah, itu indah dari segi makna. Ya. Karena sebenarnya kita bisa memahami suatu kata itu lebih dalam kalau kita sedang memahaminya bersamaan dengan antonimnya. Gitu. Oke, atibak ya. Huwal jam'u baina kalimatin wa diddiha fil kalam fahuwa aqsud tanasub. Jadi di sini tibak itu adalah jadi ada kalimah ya, ada satu kata dengan kata yang lain ya, wa didduha dan kata yang lain itu adalah antonimnya fil kalam. Fahuwa aqsud tanasub dan dia yang bukan merupakan tanasub. Karena kalau tanasub itu katanya satu rumpun, maksudnya satu komunitas gitu. Ngomongin hal-hal yang dalam rumah, ngomongin hal-hal yang di kantor kayak gitu ya. Itu ada namanya tanasub kalimat. Contoh dari tibak atau tadot, tahsabuhum aiqadu wa hum rukud. Aiqad dan rukud adalah tadot ya. Wa tadunnu ashabul kahfi an-naimin tadunu ashabal kahfi an-naimin aiqadan la naimin li'anna uyunuhum mufattahah wa yataqallabuna datal yamin wa datal shimal wa lamma kana al-aiqad didurruqut sumiya hadha tibak ya. Dalam ayat ini surat Al-Kahfi ayat 18 ya, menceritakan tentang ashabul kahfi ya, yang kita mengira mereka aiqad ya, wahum rukut ya. Gimana ini? Jadi mereka itu naimin ya. Naimin aiqadun la naimin ya. Karena uyunuhum mufattahah. Jadi mereka dalam keadaan baring tapi mereka yakidoh gitu, mereka bangun gitu. Karena uyunuhum mufattahah. Dan di sini aiqad dan rukut merupakan antonim jadi merupakan tibak ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul mali ainun sahiratin li aini naimatin. Nah, sahira dan naimah juga lawanan. Fasahira ditun naimah wa hadza tibak. Wa fil hadis naun akhar minal badi huwal jinas baina kalimatai ain wa ain. Nah, jadi di muhasinat ma'nawiyah di hadis ini kita dapat sahirah naimah itu tibak. Dan juga ada jinas muhasinat lafdiyah yaitu ain dan ain. Fal'ula ainun nabai al-jariyah ala dawami laila wa nahar wa saniya ain malikuha allati tanamu aminah mutmainnah li'anna al-ula sahira ta'mal hisabiha abadan. Jadi di sini merupakan jinas karena ada tasyabuh lafaz dan di sini jinasnya tam dan yahtalif fil makna. Wassallallahu wasallamu ala ablagi wa fil hadis naun salis. Masih naun salis. Jadi yang pertama ada tibak di kalimat di kata sahiroh dan naimah, terus ada jinas di ain dan ain, dan ada badiknya lagi di muwazanah baina kalimatai sahiroh wa naimah. Ya, ingat ya muwazanah yang satu wazan dan satu jaros. Ya. Sahiroh naimah. Nah, itu kan semuanya fa'ilah. Oke, fasallatullah wassalam wal ablagil ibadi wa afsaman taqabitat. Jam'u baina kalimatin qalilatin wa min jamali ta'bir wal isyara ila wujubi hadza tashir. Nah, tibak di sini ada yang namanya tibakul muwafaqah dan tibakul mukhalafah ya. Kalau tibakul muwafaqah wa ayajtami'at bidoni ma'attihad ta'bir salaban au ijaban. Nah, jadi awa mangkana maitan fa ahyaina. Kalau muwafaqah di sini mait sama ahyaina, mait sama hai kan di sini. Nah, di sini takbirnya sama saat ittahada fi takbir salaban au ijaban. Nah, jadi kan kalau ijab itu yang kalimatnya positif yang enggak ada huruf nafinya lah pokoknya. Jadi maitan fahyaina itu yang ijab gitu ya. Terus layamu tu walayahya. Nah, ini ada salab ada nafiyunya, ada la-nya di sini. Nah, itu tibakul muwafaqah karena sama-sama ijab ketemu ijab, salab ketemu salab. Sama-sama nafi ketemu nafi, sama-sama isbat ketemu isbat gitu ya. Kalau tibakul muhalafah wa ishtami ad-didoni mahtilaf fi bainahuma salaban wa ijaban. Jadi satunya salab, satunya ijab.
bi ayyakuna ahaduhuma mujaban wal akhar manfi. Jadi yang satunya positif, kalimat positif, yang satunya ada nafinya. Yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah. Ini tibakul mukhalafah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. La ya'lamun sama ya'lamun, yastahfuna sama la yastahfun. Ya jelas ya tibak ya. Jadi contohnya kayak ini wa annahu wa adhaka wa abka. Laha maka sabat wa alaiha, ya, adalah ada alaiha. Yastawi hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Jadi dohir ya di sini. Secara makna kita harus tahu dulu apa maknanya. Jadi kita tahu oh ini sinton, ini antonim nih gitu kan. Fahimtum tibak? Mudah ya tibak ya. Yang penting ada kata dan antonimnya. Fahimna Ustazah. Kemudian ya selain tibak kita juga punya mukobalah. Ini mirip-mirip loh nanti ya. Bedanya kalau tibak tadi satu kata langsung punya antonim kata lain. Jadi kayak tadi mait sama hai, ya'lamun la ya'lamun. Kata ke kata. Kalau mukobalah ya ayu tapi makna ini au aksar. Jadi lebih dari satu kata karena dua. Ya. Maknanya ini karena kita muhasilat maknawiyah ya. Jadi kita nggak ngomong dua lafaz tapi ngomong dua makna. Tapi ya maksudnya ya dua makna itu dalam dua kata kan pastinya. Aksar atau lebih. Jadi kalau tibak di satu aja, ya kalau di mukobalah Suma yu'ta bima yuqabilu dzalika ala tartib. Nah, tapi ada ala tartib. Jadi misalkan ada 6 kata. Kata pertama punya lawanan di kata keempat. Kata kedua punya lawanan di kata kelima. Kata ketiga punya lawanan di kata keenam. Jadi ala tartib kayak gitu. Ya bisa bayangin ya. Qala sallallahu wasallamu alaihi lil ansar innakum lataksuruna indal faza'i wa takilluna indal tama'i. Nah, di sini kita tahu tibaknya ada di tibak. Mukobalahnya ada di kasroh sama kilah, taksurun sama takillun, ya kolil kasir. Itu di kata yang pertama sama pertama, ya kan. Terus bain faza wal amni, faza ya, itu juga tibak itu juga antonim, malis itu juga muqabalah dari toma, itu juga lawanan dari toma. Jadi kasroh ke kilah, faza ke aman. Lakinnahu abaro anil amni bitom'i. Nah, aman di sini dalam maknanya aman dalam lafaz atom'i. Itla tom afimalin illa ba'dal amni alal hayah. Nah, kenapa tom bisa diartikan aman di sini? Dan aman di sini merupakan lawan atau antonim dari al-faza, jadi ketakutan dan ketenangan gitu ya. Ya karena tom ufimal ya kalau kita mencari harta gitu ya, tamak dalam harta itu hanya bisa terjadi setelah al-amnu alal hayah, ya kan? Makanya orang itu bisa maksimal kerja kalau dia damai, tenang gitu. Jiwanya tenang gitu. Ya itu ya. Jadi beda ya tibak sama muqabalah. Jadi fokusnya ke sama-sama antonim, tapi bedanya di kalau tibak di sini baina kalimah wadiha langsung jadi satu kata aja kalimah gitu. Di sini nggak ada kata kalimaten atau aksar, nggak ada ya. Nah kalau yang di sini ya kita ngurusin makna kan karena muhasilat maknawiyah. Ada dua makna atau lebih dan itu punya mukobilnya setelahnya dan mukobilnya ala tartib ya, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 gitu. Jadi rapi dia ala tartib di sini. Qala ba'duhum yasifu munafiqun laisa lahu shadiq fisir wala adu fil alaniyah. Ya, jadi orang munafik itu dideskripsikan sebagai gak punya sodik fisir. Jadi dalam sir aja gak ada temannya. Dan gak ada musuh fil alaniyah. Di sini kita tahu lawanannya ada di kata sodik ke adu, sir ke alaniyah. Dan itu tertibnya sesuai. Tapi kalau tertibnya itu rapi pas kayak gini maka jadi muqabalah. Jadi bisa bedain ya antara tibak dan muqabalah. Alaiki birrifki ya Aisyah fa innahu ma kana fi syai'in illa zana wa la nuz'in min syai'in illa syana. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ini jelas ya, yuhil, yuharrim, lahum alaihim, thayyibat, khaba'is gitu. Jadi ala tartib. Wal mulahadahuna
Atibak yakunu baina kalimah wa diddiha. Jadi tibak dalam satu kata dan langsung punya lawannya gitu. Dan gak ada urusan tartibnya di sini karena cuma kata terus dalam satu kalam atau dalam satu susunan itu nanti ada lawannya, ada antonimnya. Amal muqabalah fa baina kalimataini aw aksar ma'adiddi dalika dan alat tartib ya. Kemudian ya setelah tibak dan muqabalah kita akan ambil iltifat ya yang nomor 2. Jadi karena yang kebuka tibak dulu di layarnya, di screen-nya aja. Kemarin kita baru tahu riyah ya, kemudian kita udah tibak dan muqabalah. Kemudian kita lanjut di al-iltifat ya. Aksamnya iltifat di sini asluhu tahwilul ittijah kama yaltafit al-musalli bi wajhihi inda salamihi wa insirafihi min salatihi. Ya kita tahu iltafat itu noleh ya, nengok gitu. Iltifat. Nah, apa sih iltifat di balagoh? Itu kan secara lugoh kayak gitu iltifat. Nah, iltifat di ilmu badi adalah yuhawil, kan kita tahu kalau itu noleh ya. Yuhawil ittijah ittijah ta'bir min uslubit takalum awil khitab. Jadi dalam satu kalam pertama bilangnya ke takalum ya mutakalim ana gitu. Terus kemudian nanti ke anta, ke hitop, ke yang muhotob, muhotobun, muhotobani gitu. Terus ke goibah atau ke goibah juga yang awalnya akhirnya ke domir apa gitu. Kan iltifatnya emang kayak belok gitu. Wa ilaikal misal qala mu'min ali yasin. Nah di sini coba lihat wa mali la a'bu. Oke, tadi terputus ya. Sekarang sudah jelas lagi suaranya. Tadi terputus sampai mana? Ayat Yasin? Ayat Yasin ya, semoga ya. Saut wadih gemah? Wadih. Tamam. Oke, semoga lancar lagi syabakah nih. Hanya kepadanya lah gitu. Turjaun. Nah, kok jadi tiba-tiba turjaun? Ya. Beda domir lagi. Harusnya kan wa ilaihi urja gitu atau wa ilaihi. Jadi dan hanya kepada saya dikembalikan gitu. Ya, jadi fa anta taro ana usul batakalum kana yakdihi ilaihi bisa Tamam, kita lanjut lagi. Kita coba pakai screen. Ayo. Kalimatnya dari kan wudu dari alat benawi dari
تمام. الصوت واضح يا في مشكلة يا أنا مش عارفة هذا ليه كده. Semoga saya ini lancar ya. Sekali lagi kalau nggak lancar, record iltifatnya nanti misah aja ya. Jadi kita satu record ini masuk di tibak sama mukobalah. Kita coba bismillah sekali lagi. Masih di iltifat. Oke, tadi sudah paham ya kenapa yang wa ilaihi turja'un jadi iltifat? Sudah paham? Nanti kalau kalian bertanya-tanya, kenapa kalau domirnya tiba-tiba dari mutakalim ke antum, ya, jadi dari mutakalim ke muhotob gitu, kok jadi balagoh, kok jadi musyad ma'nawiyah, nanti ada jawabannya ya. Kalau kalian bertanya, kok gini jadi cakep gitu loh misalkan. Kenapa iltifat dari domir apa ke domir apa jadi muhasinat gitu. Sampai sini paham ya kenapa wa ilahi turja'un jadi iltifat? Fokus ke domir ya kalau di bab ini. Saut wadah ya Gama? Wadah Ustazah. Tamam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Oke. Setelah melihat ayat ini dari surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca bismillah. Ini mana nih domir yang jadi iltifat? Ayo coba dilihat, direnungi surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca minimal 5 kali. Gimana? Yang mana? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Oke, ini harusnya takbirnya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini seakan kita menceritakan huwa, goib gitu. Alhamdulillahi gitu kan. Kan kalau ke muhotab kan laka langsung aja gitu. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Ini masih domir huwa semua. Kan domir huwa muqaddar pasti. Nah, terus tiba-tiba iyyaka gitu kan. Iyyaka na'budu. Terus kan iyyahu na'budu karena tadi di ayat sebelumnya kita masih huwa pakai domirnya. Maka innal ulama ja'alu al-ismat dhahir ka domiril ghaib. Jadi isim dhahir Allah di sini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik di sini isim dohir ini adalah domir goib ya, maksudnya di dalamnya ada domir goibnya huwa gitu kan. Maka muqtadu takbir an-naqul iyahu na'bud gitu kan, ayyakul iyahu na'bud illa annahu ultufita ilal khitab linuktah balagiyah. Nah di sini ada segi balaghah muhassinat ma'nawiyah tadi itu. Nah iltifat ke mukhatab iyyaka na'bud. Innal musalli yakun dari segi mana sih balaghahnya? Innal musalli yakunu fi bad'i fatihatihi dahilal fikri ghafilul qalbi ghaiban an mulahadatil qurbi minar rabbi lakinnahu ba'da ayyabda'a bihamdillahi wa thana alaih bisifatihil aliyah wa sifat ithra sifah yazdadu khushu'an wa yash'ur bi ayyaktarib jiddan min ma'budihi syai'an fa syai'an hatta sara ka'annahu baina yadih wa ka'anna yarahu ayanan falaqad futiha lahul bab wa zala an ainaihi al-hijab lihada khatabahu bil ibadah wa sa'alahu al-hidayah wa sa'adah misdakan hada qawlihi ubudullaha ka'annaka tarahu. Ya, jadi segi balaghahnya dari awalnya pakai lafaz ism dohir ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik gitu. Semuanya itu kan pakai ism dohir yang di sini domirnya goib. Nah, kenapa nggak di sini iyyahu na'bud? Nah, di sini segi balaghahnya adalah ya, kita kalau sholat itu Al-Fatihah kan di awal nih. Pertama kita sholat bisa aja kita pikirannya kosong. Ya masih mulai gitu, masih mulai kalau naik tangga masih mulai dari bawah gitu kan. Dan masih goflah lah, kolabnya itu masih belum yang khusyuk gitu lah, masih dari awal takbir terus baca Al-Fatihah tuh masih gofilul kolbi, masih goibian an mulahadatil qurbi minar rabbi, belum ngerasa deket gitu lah. Padahal kan kita sholat itu kan muwajahah ma'allah gitu kan. Nah di sini kita kenapa pakai domirnya masih goib gitu ya, ism dohirnya disebut wakilan dari yang domir goib gitu kan. Karena kita belum merasa dekat gitu waktu di awal mulai sholat gitu. Walakinnahu ba'da an yabda'a bihamdillah wa sana, terus setelah kita alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita puji Allah gitu kan. Dengan sifat-sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin gitu kan. Terus bertambahlah khusyuk karena kita memuji Allah kan sambil merenungi ya
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin gitu. Semua sifat-sifatnya kita semakin takut dan maksudnya semakin khusyuk, semakin ngena gitu. Allah dekat sama kita gitu. Kita lemah gitu pokoknya. Wa yash'uru bi annahu yaktarib jiddan min ma'budihi, dan sebenarnya Allah malah yang dekat dengan kita juga, syai'an fa syai'an, kita juga mendekati Allah gitu kan. Hatta saraka annahu baina yadayhi, sampai iyyaka na'budu. Jadi waktu pas di titik iyyaka, ya seakan jadi Allah depan kita gitu kan. Baina yadayhi. Jadi baina yaday musolli tadi itu. Seakan kita melihat Allah iyanan dengan mata kepala sendiri gitu. Walaqad futiha lahul bab, dan disinilah pintu sudah terbuka gitu kan. Wazala an ainihi al hijab, terus udah nggak ada hijab lagi gitu. Kalau kita benar-benar dekat sama Allah, Allah di hadapan kita. Kan budullah anna tarahu, ya kan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kan bisa gitu kan. Lihadza khatabahu bil ibadah wasal wal hidayah wasa'adah, ya. Itu ya segi balaghahnya. Kenapa di sini ada iltifat dari domir goib ke muhotob. Fahimtum? Disebut dengan Yang Yasin boleh diulang dikit nggak tuh? Soalnya tadi putus-putus. Yang surat Yasin. Yang apa? Yang surat Yasin tadi. Oh iya, surat Yasin itu kan wa ilaihi turja'un, wa ma lila a'budu ladzi fatarani wa ilaihi turja'un gitu kan. Wa ma lila a'budu ladzi fatarani, li itu domirnya ana ya kan. A'budu domirnya ana. Terus fatarani domirnya ana. Terus tiba-tiba wa ilaihi turja'un domirnya antum gitu kan. Kenapa enggak wa ilaihi urja atau wa ilaihi arji gitu kan. Kan tadi udah domirnya ana mutakalim terus jadi muhotob gitu. Jadi pertama kan ngomongin kita. Li, a'budu, mani, domirnya ana semua. Ya, so wa ilahi urja kan masih ngomonginnya ana gitu, tapi di sini jadinya antum. Itu ya. Paham tum? Yang Yasin tadi? Nah, aksamul iltifat, jadi macam-macamnya iltifat gimana sih? Yang pertama, insiraf anil mutakalim ila kitab. Awalnya mutakalim, terus jadi muhotob gitu. Wa ma lila abudul latif fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi, kenapa bukan walam yakul ilaihi urja gitu. Kan lagi ngomongin ana gitu. Ya, a'budu gitu. Ni, itu semuanya ana. Ya harusnya nyambungnya wa ilaihi urja kan itu. Atau wa ilaihi arji gitu. Tapi turja'un. Kok tiba-tiba ke antum gitu loh. Mungkin nanti kalau di terjemahnya harfiah gitu ya, terjemahnya harfiah ini pasti akan bingung kan. Awalnya dari saya, terus jadi kalian semua kan gitu. Makanya terjemah harfiah itu dia perlu polesan balaghah kayak tadi itu kan. Yang pas Al-Fatihah. Terus yang kedua dari mutakalim ke goib. Inna a'tainaka, ya, inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika. Di sini walam yakul lana, ya kan? Kan inna a'toina itu innanya di sini siapa? Allah. Iya, innanya di sini. Kan tiba-tiba setelah itu fasholli rabbika. Kenapa enggak fasholli lana? Kan tadi udah inna, udah nahnu gitu. Terus tinggal lanjut aja fasholli lana kan gitu. Walatan sa'anal ulama ja'alul ism dhohir arab ka dhamiril ghaib. Jadi di sini inna atainakal kausar fasholli li rabbika. Lam yakul lana tapi li rabbika. Oke, kemudian insiraf anil khitab ilal mutakallim. Nah, yang ketiga itu dari muhatab ke mutakallim. Kamu atabatil mar'i nafsah. Kayak misalkan kita lagi ngobrol sama diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri gitu ya. Lagi mengaib diri sendiri, lagi menghardik diri sendiri gitu ya. Doya ta umrok fi mayaduruk walayan fauk gitu. Misalkan kita ngomong diri sendiri, aduh kamu tuh, padahal saya sendiri gitu kan harusnya. Aduh kamu tuh buang-buang waktu, cuma nyanyiakan umur yang sesuatu yang gak bermanfaat, yang cuma ada bahaya, cuma gini gitu loh. Kan biasanya kayak gitu kan. Itu sebenarnya juga iltifat, ngomong sama diri sendiri itu. Saya kan harusnya mutakalimnya ke nafsi, ke mutakalim gitu kan. Doya ta umrok fi mayaduruk walayan fauk gitu. Sumayakul nadiman, misalkan orang yang nyesal kan, ya laitani kodam tuli hayati. Gitu. Orang yang menyesal. Insiraf anil khitab ilal ghaibah.
ke goib. Hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim. Ya kan? Kan di sini udah kuntum gitu, antum. Nah, terus harusnya wajarayna bikum gitu kan. Tapi di sininya bihim, ya badalan dari bikum. Jadi kita harus tahu ya domirnya yaud kemana dan domirnya ini harusnya domir apa gitu kalau di iltifat itu. Insiraf anil ghaiba ilal khitab. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Harusnya iyahu ya karena ism dhahir di sini adalah takdirnya huwa. Ada domir huwanya. Terus habis itu insiraf anil ghaiba ila takallum. Wallahu alladzi arsala riyah fasukna. Nah kan di sini Allahul ladzi berarti namanya huwa kan alladzi huwa kan gitu. Arsalah huwa juga riha fatusiru sahaban fasukna. Nah habis itu sukna siapa yang ngasih air? Kan harusnya huwa juga sakohu harusnya sako kan dobernya huwa. Kalau sukna dobernya nahnu ya kan. Jadi di sini jadi mutakalim yang nahnu. Mutakalimun ya kan yang nahnu. Tanbih syaratul iltifat. Nah, gimana sih bedanya iltifat biar jadi balaghah gitu ya. Syaratnya adalah syaratul iltifat ayakuna fi jumlatain la fi jumlah wahidah ya. Harus jumlatain kan di sini wallahu alladzi arsala riyaha udah jumlah. Fatusiru sahaban jumlah lagi. Fasukna ya kan jumlah ya. Falal iltifat fi qaulika anta sodiki. Itu kan bukan ya. Anta sodiki, anta mukhatab sodiki mutakalim, tapi kan di sini dalam satu jumlah, tada khobar, anta sodikin, itu nggak bisa, harus dua jumlah ya. Fahimtum dari aksam, kemudian nanti kita ke faedah iltifat ya. Jelas ya, dari mutakalim ke hitab, takalum ke goibah, hitab ke takalum, hitab ke goibah gitu. Balik aja lagi ke darah sorof yang bab domair itu kan. Domairul rof'i, domairul nasbi, terus kalau yang mutasil, ya. Mau izin bertanya saja. Tafadhol. Apakah yang di iltifatin itu tuh kembalinya sama yang sebelumnya saja? Marja domira. Iya, karena dari segi makna gitu, misalkan kita tahu ya yang tadi contohnya alhamdulillahirabbil alamin di sini huwa. Jadi seakan kita membicarakan Allah itu dalam konteksnya huwa. Habis itu tiba-tiba iyaka. Loh, kok jadi muhotob kan gitu. Nah, terus kayak tadi wallahu arsala riyaha kan Allah. Ini loh Allah yang telah mengirimkan angin dan menjalankan awan. Awan itu dijalankan nggak sih? Apa ya, angin, awan, fasukna. Terus tiba-tiba dan kami telah menyirami atau memberi air gitu ya. Pokoknya terjemahannya lihat ya, pokoknya surat Fatir ayat 9. Pokoknya kita lihat domirnya di sini kan udah huwa, lalu tiba-tiba sukna gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya ini harus balik ke domir sebelumnya, bukan gara-gara itu, gara-gara maknanya nih. Kan dari segi makna ya harusnya sako. Soalnya tadinya huwa. Ya kita lagi ceritanya beliau huwa gitu. Ceritanya Allah itu huwa gitu kan. Karena di sini ism dohirnya ada domir huwa. Pertanyaannya tadi gimana itu kan? Iya benar saja. Dan satu lagi boleh nggak saja? Di wallahu alladzi arsala riyah. Iya boleh. Ya di fatusirunya itu dia fiil kembali kemana saja failnya? Fatusiru. Riyahnya deh kayaknya. Ini Al-Quran nih. Coba kita lihat. I'rab. Jadi anginnya ya yang menggerakkan sahab ya. Coba kita lihat i'rabnya surat Fatir ayat berapa tadi? 9. I'rab surat Fatir ayat 9. I'rab surah Fatir. Ada yang udah ketemu? Bisa dibaca? Kayaknya si awannya ini.
Ini nih. Wallahu, oh ya, nah share screen aja ya. Nah, misalkan gini, wallahu. Nah, di sini mubtada alladzi semausul ya. Riyah, arsal riyah di sini madi sama maf'ulnya ariyaha. Fatusiru sahaban, fa-nya di sini atifah mudhore maf'ul, fa'ilnya mustatar wal jumlah ma'tufah fasuknah. Nah, jadi di sini tusirunya riyah di sini. Sahabannya kan maf'ulnya. Fa'ilnya tusirunya kembali ke riyah. Itu ya. Fasukna di sini fa atifah wa madi wa fa'iluhu maf'ul wal jumlah ma'tuf ila balad. Muta'alliqani bil fi'il qablahu mayyit. Oke, fahimtum? Ustazah. Syukran Ustazah. Oke. Jadi kalau belum punya i'rab Quran bisa aja kok cari di Google. Tapi ada kok i'rab Quran. Yang paling simpel itu 2 jilid apa ya? Atau 1 jilid tebel cetakan Darul Jadid itu ada. Kalau yang i'rab Quran yang kamilah itu biasanya sekitar 9 apa ya? 9 jilid. I'rabul Quran. Oke, lanjut. Jadi tahu ya mana yang jadi iltifatnya? Sudah paham ya? Yes, kemudian kita bahas fa'il iltifat. Untuk apa sih ada iltifat? Kenapa emang awalnya goib ke domir goib jadi muhotob, awalnya ke mutakalim jadi muhotob gitu misalnya. Nah di sini qalu innal kalam idan nukila min uslub ili akhor kana ab'at lin nasyati sami. Jadi gini, coba kita ngomongnya tuh lurus saja. Pasti orang itu kayak kurang tanbih gitu lah, kurang nasyat gitu kan. Tapi ketika tiba-tiba kita cengkokkan belok gitu, kayak misalkan ngobrol tiba-tiba bercanda, itu kan lebih menarik gitu, lebih pengen mendengar gitu. Nah makanya adanya iltifat itu biar gak lurus aja gitu, biar gak satu nasak, biar gak satu tanasub aja gitu, satu tanasub dalam segi domir gitu ya. Nah karena kayak kita misalkan dengerin syarah nih, kalian dengerin syarah itu kan jadi mustami aja gitu, kalian mustami, terus Ana cuma jelasin aja. Terus itu uslubnya kan khobar kan, kalau Ana jelasin syarah gitu. Terus tiba-tiba Ana bikin insya Allah binanya ke kalian, fahimtum gitu. Visual apa itu kan, jadi kalian kayak tiba-tiba ada tanbih gitu kan, ada yang membangkitkan nasyat dari kalian gitu, dari para muhotob gitu. Nah inilah gunanya ada iltifat, sama aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan Ana jelasin ke kalian pakai syarah yang lurus saja tanpa musyarakah, tanpa tiba-tiba bikin pertanyaan atau perintah atau pokoknya yang ada talap-talapnya gitulah biar ada tanbih gitu ya. Atau khobar terus nggak ada bentuk lain, nggak ada yang anak pakai insya talabi atau apa gitu. Nah itu pasti bakalan kalian kurang tanbih gitu. Dengerinnya lurus saja. Kalau tiba-tiba ganti gitu, tiba-tiba ada iltifat gitu. Nah itu dia bisa aja lebih ngeh gitu, lebih jadi merhatiin gitu. Iya nggak? Setuju nggak? Jadi selain asli nasyati sami juga ada ila isgoi. Jadi lebih diperhatikan dirinya. Wajad bi intibah dan ya pokoknya lebih diperhatikan ya. Kalau bahasa Indonesianya intibah isgo sama nih. Lebih diperhatikan ya, menarik perhatian. Li'anna nagem al-wahid mamlul karena satu nagem atau satu macam atau satu uslub atau misalkan syarah terus kayak gitu ya. Mustami terus gitu. Itu mamlul, itu malal ya, apa membosankan. Kal hadis al-ma'at wa qadiman lan nusbira laka ta'ami wahid. Kayak tentang kita aja ta'am wahid aja bosan ya kan. Kita pasti enggak ya pokoknya maunya yang lain lah gitu. Bakal bosan lah pokoknya kalau satu macam aja gitu intinya. Lakin litifat mawakil latifah dan litifat di sini bagus ya. Renyah gitulah didengar. Itibarat syarifah. Jadi robil bahsi anha. Walil
Tamam. Jadi iltifat tadi kita tahu takrifnya, kemudian aksamnya, aksam itu yang ya dari muhotob ke dari mutakalim ke muhotob, dari goibah ke muhotob gitu ya. Dan juga faidahnya ya tadi. Ya faedahnya iltifat itu sama aja kayak kita biar menghindari malal atau biar jadbul intibah gitu aja intinya. Dan tamam ya iltifat, ada yang mau ditanyakan tentang iltifat? Afwan Zah, Nah, iltifat ini cuma ada di Quran berarti ya Zah? bisa aja kalam biasa juga. Gitu. Coba kita ngambil contohnya dari ahsanul kalam fil alam ya, ahsanul kalam fil alam, jadi Al-Quran. Jadi di Al-Quran tuh ada iltifat gitu. Jadi kenapa kan gini, istimdad atau sumbernya dari balagoh itu biasanya kalau nggak syair, ada juga hadis, ada juga nasr gitu ya. Ada juga yang pasti ayat Al-Quran gitu. Nah, beberapa pembahasan yang itu bersumber dari Al-Quran gitu. Misalkan ulama itu meneliti Al-Quran, oh ada iltifat. Akhirnya dapatlah muhasinat maknawiyah yang judulnya tentang iltifat ini yang dibahas gitu. Jadi ketika ulama menafsirkan atau ulama ketika merenungi ayat Al-Quran, oh ini kok dari domir ini ke domir ini. Nah akhirnya terlahirlah bab iltifat di muhasinat maknawiyah. Ya, syukran Zah. Jadi emang balagoh itu berkembang. Kalau yang kemarin di Saja gitu, kenapa di Saja nggak ada contoh Al-Quran gitu? Karena kita menghindari mengatakan bahwa Al-Quran itu saja gitu ya. Kalau ini Al-Quran ada iltifat, iya emang Al-Quran ada iltifat. Nah bisa aja kita dalam sehari-hari kita ikutin uslub bagusnya Al-Quran, kita pakai iltifat gitu kan bisa aja. Tuh ya, ini ya emang contohnya di Al-Quran semua ya ayatnya. Jadi emang ini prosesnya ulama baca Al-Quran ya. Kemudian menemukan uslub iltifat, akhirnya ada pembahasan iltifat ini. Oke, jadi hari ini yang kita bahas adalah muhasinat ma'nawiyah. Sebelumnya kita di tauriyah ya. Sudah kemarin. Kemudian tibak tadi, muqabalah. Dan yang terakhir barusan adalah iltifat. Ya, jadi tauriyah kita lihat dari segi makna satu lafadz yang punya makna qorib dan makna bait dan yang murad adalah makna bait gitu ya. Kemudian kalau tibak ya kata dan lawannya. Kalau muqabalah harus dua makna atau lebih ya dan lawannya di alat tartib sesuai tartibnya. Kalau iltifat ya udah pokoknya dia ada domir terus tiba-tiba domirnya pindah ganti gitu ya, uslub ahor gitu, domir ahor. Oke, kita dapat 4 bab di muhasinat ma'nawiyah ya. Sampai sini bisa dipahami semua. Tamam. Insyaallah.